Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Mr. Trade-in. Nah, kembali lagi hari ini dengan suara saya teman-teman. Kalau sebelumnya kan minggu lalu saya pakai Google Voice ya, karena saya masih luar kota kemarin itu. Oke, jadi untuk hari ini kita masuk untuk IHSG Daily di hari Senin teman-teman, tanggal 6 Januari 2023 nih. Dan seperti biasa ya, sebelum saya mulai pastikan teman-teman sudah mengklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa untuk follow Instagram channel ini, yaitu di @mrtradein. Oke, langsung aja ya kita masuk untuk pembahasan pertama nih dari indeks teman-teman. Hari ini indeks kita ditutup koreksi ya, minus 0,55% di level 6.874. Ini lagi-lagi kembali ke bawah level 6.900 bawah teman-teman. Secara sektor sendiri hari ini terbilang cukup banyak yang merah teman-teman, khususnya dari emiten teknologi ya dan juga properti yang merahnya itu cukup lumayan dalam. Nah, dari sektor teknologi sendiri itu dari emiten GoTo teman-teman yang hari ini minus 4 poin ya, itu minusnya minus 3%. Kemudian kita lihat juga untuk banking kita ya. Yang pertama Bank BCA hari ini 8.725 ya. Ini menguat tipis 0,29%. Kemudian Bank Mandiri ini 9.875 minus 0,5%. Kemudian Bank BNI closingannya 9.350. Ini menguat 0,54%. Kemudian Bank BRI 4.740 minus 0,21%. Kemudian dari kurs rupiah hari ini kita lihat di angka 14.874. Jadi masih terbilang sama ya seperti kemarin teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman kita langsung lihat aja ya ke teknikal hari ini. Nah, secara charting hari ini kita lihat posisinya untuk candlenya teman-teman udah sedikit tarikan ke atas ya, tadi sempat low-nya itu di 6.835. Kemudian waktu closingan ada sedikit tarikan nih ke atas. Seperti yang saya bilang di video hari Jumat ya mengenai outlook market, untuk market kita sekarang ini saya belum yakin untuk bisa breakout langsung teman-teman, karena kalau lihat dari posisi juga kurang begitu bagus sebenarnya. Untuk sekarang sebenarnya masih tergolong konsolidasi doang teman-teman ya. Di sini dari 6.820-an sampai dengan 6.950 nih. Cuman di sini saya melihat sebenarnya potensinya udah cukup kurang bagus untuk market kita. Mungkin sementara akan kembali koreksi dulu teman-teman. Nah, cuman yang menariknya di sini masih tertahan di atas garis exponential moving average ya. Nah, ini garis EMA masih berfungsi sebagai support. Jadi bisa saya bilang ya sementara masih cenderung masih ada momentum untuk kekuatan ke atas ya. Tapi ketika nanti ini garis yang mungkin di break teman-teman, kemudian juga level 6.820 di break, nah di sini maka akan selanjutnya menuju koreksi dulu teman-teman. Tapi itu dengan syarat di supportnya di 6.820-an ini dijebol ya untuk market kita. Untuk sekarang posisinya masih konsolidasi, namun saya lebih cenderung ke arah koreksi dulu ya teman-teman. Nah, itu teman-teman sedikit update untuk market kita ya hari ini. Dan sekarang kita lanjut aja ke berita teman-teman hari ini ya. Kita lihat. Ini mungkin saya bahas dulu dari data teman-teman ya. Yang hari ini tuh ada rilis data pertumbuhan GDP Indonesia teman-teman secara tahunan. Yang di sini angkanya itu di angka 5,31% ya. Ini sebenarnya cukup bagus teman-teman, karena secara
berturut-turut ya, dari tahun 2020 yang minus 2%, kemudian di tahun 2021 itu pertumbuhannya 3,7%, dan di tahun ini, tahun 2002 maksud saya, pertumbuhannya itu 5,31%, yang artinya secara ekonomi Indonesia masih tergolong yang cukup bagus teman-teman secara pertumbuhannya ya. Karena kalau kita lihat juga masyarakat Indonesia tergolong suka konsumtifnya tinggi teman-teman. Jadi bisa dibilang Indonesia ini secara pertumbuhannya masih cukup baik. Dan tentu harapannya teman-teman dengan data pertumbuhan ekonomi ini yang terbilang cukup baik juga bisa mendongkrak untuk pasar modal kita bisa kembali bergairah teman-teman. Oke, itu sedikit update ya untuk data pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dirilis hari ini teman-teman ya. Next, kita lihat ke berita selanjutnya dari Toba teman-teman, atau TBS Energi Utama. Di sini PT TBS Energi Utama atau Toba menerbitkan obligasi 1 TBS Energi Utama tahun 2023 senilai 500 miliar rupiah. Obligasi ini telah memasuki masa penawaran sejak 30 Januari dan akan ditawarkan hingga 13 Februari 2023. Kemudian surat utangnya tersebut terdiri dari 2 seri ya. Seri A yang bertenor 3 tahun menawarkan indikasi kupon 8,25% sampai dengan 9,25%. Sementara untuk obligasi seri B, tenornya itu 5 tahun yang kuponnya itu antara 9,25% sampai dengan 10,25%. Kemudian obligasi Toba itu telah mendapatkan peringkat IDA atau stable atau single A dari Pevindo. Lalu selanjutnya ya, untuk penerbitan obligasi ini Toba menunjuk 2 penjamin, yaitu PT Mandiri Sekuritas dan PT Support Sekuritas, dan juga menunjuk PT Bank Mega Tbk sebagai wali amanat obligasi. Oke, intinya ini Toba menerbitkan obligasi. Obligasi itu artinya surat utang teman-teman ya. Misalkan negara kan juga punya obligasi ya, atau surat utang pemerintah. Nah di sini Toba sebagai emiten juga menerbitkan obligasi senilai 500 miliar rupiah di tahun 2023 ini. Nah, selanjutnya kita lihat langsung aja ke bagian teknikal ya teman-teman. Dari Toba, nah untuk Toba ini dari time frame weekly dulu ya, saya lihat di sini untuk Toba sebenarnya masih terbilang koreksi teman-teman. Trennya masih bearish ya. Cuman di sini saya lihat ada support yang cukup penting teman-teman di harga 500 ya. 500 sampai 520 ini merupakan area support untuk Toba ya, dan juga sekaligus harga psikologis teman-teman. Secara time frame harian di sini saya lihat mungkin pergerakannya masih akan cenderung konsolidasi teman-teman di range harga 520 sampai dengan 700 nih. Cukup jauh ya range harganya. Cuma di sini ada sedikit resisten sementara teman-teman. Resisten pendeknya itu di 505. Nah, di sini saat ini untuk Toba posisinya sedang berada di resisten teman-teman. Dan kalau misalkan dia mungkin nggak kuat tembus, maka akan kembali untuk swing ke bawah dulu ya. Mungkin mendekati 500-an teman-teman. Jadi untuk Toba ini sementara pergerakannya masih terbilang konsolidasi secara harian di range harga 500-an sampai dengan 700. Namun secara jangka panjangnya atau jangka menengah terbilang masih cenderung koreksi nih. Nah itu sekilas untuk Toba teman-teman.
Oke, next teman-teman, kita masuk ke berita yang kedua ya hari ini. Ini dari MRAT atau Mustika Ratu, teman-teman. Yang di sini kita lihat MRAT atau Mustika Ratu yang mengaku mendapat berkah tersembunyi, teman-teman, dari kondisi yang terjadi dalam 2 hingga 3 tahun terakhir tersebut, atau COVID ya, dari kondisi COVID. Dan menurut Direktur Keuangannya yaitu Jody Andrea Suryo Kusumo yang mengatakan bahwa kondisi pandemi justru terbukti mendongkrak awareness masyarakat terhadap pentingnya produk-produk berbasis bahan natural. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi untuk pasar dalam negeri, namun juga berlaku untuk pasar ekspor, yang dimana menurut Jody, kini kontribusinya telah mencapai 4,5% terhadap kinerja penjualan MRAT secara keseluruhan. Permintaan makin tinggi karena produk-produk berbasis natural seperti yang selama ini kita tekuni, itu sekarang justru makin dicari. Ini terbukti dengan kinerja ekspor kita yang makin bagus menurut Jody ya. Dan juga saat ini produk MRAT telah berhasil masuk ke lebih dari 30 negara di dunia. Yang terbaru, MRAT disebut Jody telah mengantongi izin untuk mengirim produk kecantikan ke pasar Jepang, teman-teman. Jadi Mustika Ratu ini kan lebih ke produk kecantikan ya. Jadi mereka ini telah melakukan ekspor ke 30 negara, dan yang terakhir itu ke Jepang, teman-teman. Kemudian terkait target ke depan, Jody tak ragu menyebut bahwa MRAT ingin mendongkrak kinerja ekspor sebesar-besarnya tanpa ada batasan maksimalnya. Bahkan Jody mengaku tak masalah bila memang nantinya porsi ekspor jadi lebih besar dibanding kinerja penjualan di dalam negeri. Nah, itu sedikit update dari Mustika Ratu yang mengklaim bagaimana mereka itu justru di masa pandemi COVID ya kemarin semakin kinerjanya meningkat, teman-teman, dikarenakan dari segi ekspornya yang juga meningkat ya. Nah, kita langsung lihat aja ke teknikal dari MRAT, teman-teman, atau Mustika Ratu. Di sini untuk Mustika Ratu secara time frame weekly ya atau menengah, saya lihat di sini masih tergolong bullish, teman-teman, atau uptrend ya. Terakhir dia mencapai all time high lagi di harga 950 nih. Kemudian sedikit koreksi. Dan kalau untuk sekarang saya bilang masih tergolong bullish, teman-teman, masih uptrend. Lalu untuk time frame hariannya di sini kita lihat. Secara time frame harian juga saya bilang untuk Mustika Ratu ini dia kembali bullish ya. Terakhir sudah koreksi, sini koreksi ya, di sini aja koreksi. Nah, sekarang dia masuk untuk uptrendnya lagi nih. Nah, di sini juga kita lihat dia terbentuk ini ya, inverse head and shoulder, teman-teman, di sini. Untuk neckline-nya itu di 770 ya. Yang terakhir itu ditembus juga nih dengan volume yang cukup lumayan tinggi juga. Ini bisa jadi indikasi awal untuk MRAT bisa kembali untuk melanjutkan penguatan ya. Nah, untuk supportnya sendiri di sini mungkin tambahan ya di 770, teman-teman, sebagai neckline dari inverse head and shoulder-nya. Nah, di sini untuk untuk support pendek, teman-teman, maksud saya support pendeknya di 770. Kemudian untuk support lebih jauhnya ada di 750, teman-teman. Nah, menurut saya untuk MRAT ini dia bisa bertahan di atas 700 itu cukup bagus, teman-teman. Kalau misalkan dia kembali, ke bawah level 700 bawah nih, nah ini bisa indikasi kurang bagus, teman-teman, menurut saya. Tapi selama dia masih bisa bertahan di atas level 700, bahkan mungkin di atas level 750 ya, ini kondisinya masih bisa, peluangnya masih bisa naik kembali, teman-teman. Kemudian untuk resistnya sendiri, ini saya ada
sedikit lihat ya, di 800-an teman-teman, 805 sampai 815. Ini merupakan resist untuk MRAT atau Musica-Ratu. Buat teman-teman yang mungkin ada pegang, menurut saya masih cukup bagus, masih bisa di hold ya. Mungkin bisa batasin kalau misalkan dia jebol di bawah 700 teman-teman, secara jangka pendek ya. Misalkan dia berhasil untuk break ke atas level 800-an, nah ini bisa jadi konfirmasi bahwa MRAT bisa kembali lanjut ke atas teman-teman. Nah itu dia teman-teman sedikit analisa dari saya mengenai Musica-Ratu ya. Dan juga berakhir untuk pembahasan ISG daily kita di hari ini, tanggal 6 Januari 2023 di hari Senin. Dan saya selalu ingetin buat teman-teman untuk selalu lakukan analisa ulang kembali di setiap analisa yang saya berikan. Dan juga mungkin teman-teman ada yang mau request untuk emiten apa, boleh silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir video ini. Jangan lupa subscribe dan juga like video ini ya teman-teman. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam trading.